sebelum kita bicara lebih lanjut soal bangunan atau building, Iya. mungkin kita bicara dulu soal hal yang sangat penting, soal infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi ya kan. Iya. Nah, kalau kita kembali lagi ke konsep smart city, transportasi seperti apa yang cocok misalnya diterapkan di IKN Nusantara nanti? Ya, tentu saja kalau kita berbicara transportasi, kalau kita melihat negara-negara maju, contohnya karena background saya di Jepang, Heeh, jadi heeh. saya banyak melihat ke Jepang bahwa di sana yang paling diutamakan adalah transportasi kereta, Mhm, mhm. kereta api. Apakah itu yang di atas tanah grounded, ataukah di bawah tanah, Mhm. ataukah di elevated, MRT, monorail, LRT juga, Mhm, mhm. kemudian jalur kereta api Mhm. antar kota Mhm, mhm. itu harus menjadi suatu konsen pemerintah ke depannya karena memang perlu diakui bahwa kita masih tertinggal, Iya, iya. ya masih tertinggal dari negara-negara maju dari segi perkeretaapian. Kalau di Jepang itu Mas, kalau misalnya kita lihat di jadwalnya, oh kereta api datang jam 10 lewat 20 misalnya, dia datang jam 10 lewat 20, Mhm. bahkan kalau ada keterlambatan 2 menit, 3 menit, bahkan mereka melakukan rilis pers meminta Iya, maaf iya, iya, kepada betul, betul, masyarakat betul. atas keterlambatan Heeh, itu. heeh, heeh. Nah, yang seperti itu yang diharapkan nanti juga kita bisa terapkan di negara kita, Mhm. seperti itu. Artinya transportasi massanya lebih berbentuk kereta api sebenarnya yang lebih Iya, cocok dibutuhkan. iya, transportasi massal Heeh. dalam bentuk kereta api, Apakah seperti itu. itu juga berlaku di kota-kota penunjangnya, Mas? Iya, harus harus karena interkoneksi itu, Mas, Heeh. interkoneksi dari Samarinda, Balikpapan, PPU, ke IKN itu harus memiliki jalur yang saling berhubungan, Mhm. interkoneksi seperti Mhm, itu. mhm. Jadi dengan sistem TOD ya, Transit Mhm. Oriented Development, itu harus kita galakkan seperti itu. Nah, dari informasi yang beredar akhir ini kan saya mendengar ada beberapa moda transportasi yang akan digunakan IKN, salah satunya kereta gantung gitu ya kan. Nah, bagaimana Mas melihat keberadaan kereta gantung itu, di kawasan IKN sendiri, apakah efektif? Eee, Kalau dari saya sendiri sih belum mengkaji sampai sejauh itu, Mhm. tapi saya rasa hal itu bisa menjadi alternatif buat kita karena kalau kereta gantung itu sebenarnya bukan hanya dari aspek transportasi saja Mhm. sebenarnya, tapi dari aspek eee wisata juga. Wisata Mmm. juga itu dan sangat baik, kemudian branding kota juga makin bisa mengangkat ya bahwa transportasi itu bukan hanya di bawah tapi di atas juga. Dan Mhm. banyak kelebihannya Mas kalau Mhm. dari kereta gantung itu sendiri. Karena kalau kereta gantung itu kan dia tidak membutuhkan lahan yang sangat besar. Dia Iya, kan heeh. hanya membutuhkan lahan di area pylonnya itu, di area tiangnya itu. Mungkin kalau Tribunnex Motor mungkin seperti yang kayak di Swiss, di pegunungan Alpen itu seperti itu, Iya, Mas, ya? iya, iya. Heeh. Jadi dia hanya butuh area yang untuk tiangnya itu, Mhm. kemudian eee, di atas kan itu kita tidak usah membebaskan lahan bagian atas. Iya, 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 Yang iya. cukup yang bagian tiangnya itu saja dan Mhm. itu jenisnya pun sebenarnya ada banyak Mas. Mhm, Ada mhm. yang jaraknya per 100 meter, per lebih dari itu dan Mhm, kurang mhm, dari itu, seperti mhm. itu. Tapi tetap yang, fasilitas mode transportasi utama kereta api yang Iya, masih lebih memungkinkan, Mas, betul, ya? betul, Mhm, betul. Kalau kereta gantung lebih ke sebenarnya ke wisata, cocok wisata, mhm, seperti mhm. itu. Mas, kembali lagi ke smart city gitu kan, kalau kita lihat konsep IKN, apakah kita sudah bisa melihat contoh misalnya kota-kota dunia yang menerapkan smart city seperti itu, Mas, kota-kota lain di dunia gitu? Eee, Kalau di Jepang sebenarnya Mhm, sudah menerapkan smart city itu mhm, sebenarnya. Jadi kita termasuk sebenarnya apa ya, perlu mengejar mhm, ketertinggalan mhm, kita mhm. sebenarnya. Seperti itu di Tokyo, di kota-kota besar di Jepang sebenarnya Seperti sudah. apa praktek kesehariannya mereka dalam sebuah smart city di Tokyo gitu, dalam lingkup Tokyo yang misalnya? tadi misalnya kalau kereta ya, kita bisa mengecek kereta itu melalui aplikasi Mhm, ya, bahwa dia datang jam berapa, sampai di sana jam berapa, mhm, sehingga kita bisa merencanakan perjalanan kita. Kalau dari segi pelayanan publik misalnya waktu saya mahasiswa tuh, akses-akses terhadap informasi misalnya peta rencana kota itu kita bisa akses melalui apa, webnya dan itu terupdate, itu mhm. terupdate.
Kemudian terkait dengan misalnya kebencanaan. Itu kita tuh sudah menerima di handphone kita, Iya, iya. di SMS atau di email kita terkait dengan bahwa minggu depan nih ada badai nih Heeh, datang. heeh, Ada heeh. badai datang, kita sudah diberi alert. Oh, Mhm. hati-hati di hari ini jam sekian itu akan ada terjadi bencana seperti itu. Mhm. Kemudian terkait dengan sampah. Nah, ini nih ini Mhm. yang Ini jadi PR sendiri juga iya. sampah ini sebenarnya, Mas, ya? Iya, sampah ini eee, butuh effort lebih sebenarnya dari pemerintah. Mhm. Jadi bukan hanya kita atur di hulunya, tapi di hilirnya Iya, juga. Misalnya, wah kita nih diminta untuk memisahkan sampah nih. iya. Jangan sampai kota-kota penyangganya jadi tempat tumpukan Iya. sampah saja ya kan? Jadi sampah tuh kita pisah dalam sampah kertas, sampah plastik, Heeh. sampah dapur. Kita sudah pisah nih, tapi pada Mhm. saat pengumpulannya dan pembuangannya di tempat yang sama kan Heeh, heeh, sama iya, iya, juga. iya. Sebenarnya hanya yang menjadi slogan aja Heeh. sebenarnya. Tapi kalau di negara-negara maju itu, kalau di Jepang sendiri itu ada harinya. Misalnya Mhm. hari Senin itu kita kumpulkan sampah kertas. Kita kumpul, kita buang. Nah, ada yang dipungut sama si mobil sampah ini ya Mhm. sampah kertas aja. Kalau Mhm. hari Rabu misalnya sampah dapur, ya sampah dapur aja. Nah, Mhm. dan tempat pembuangannya, pengolahannya pun berbeda. Iya, 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 Seperti itu. betul, Nah, betul. itu termasuk sebenarnya smart smart city. Jadi bukan hanya dari penggunaan yang tadi saya bilang hanya menggunakan aplikasi saja, Mhm. tapi kehidupan keseharian masyarakat juga harus smart, Iya, betul. harus pintar seperti Mungkin itu. itu yang belum sampai terpikirkan sampai sekarang, pengelolaan sampahnya ketika IKN Iya. berdiri ya kan nantinya, Mas, ya? Sebenarnya sudah dipikirkan, cuma sisa aplikasinya saja nantinya, Mhm. bagaimana wujud nyatanya. Dan penting juga untuk kita mengedukasi masyarakat. Nah, di Jepang itu sendiri kan, budaya dan tingkat pendidikan masyarakat kan sudah tinggi, Mas. Mhm, Jadi mhm, mereka tuh mhm. sadar bahwa saya itu tidak boleh membuang sampah Mhm. sembarangan. Kalau kita cari tempat sampah itu susah di sana. Sedangkan kalau kita melihat mungkin kondisi kota kita saat ini, tempat sampah tuh di mana-mana dan itu menstimulasi orang atau merangsang orang untuk membuang sampah di situ. Akhirnya tempat sampah kita jadi kumuh sebenarnya. Semua. Nah, kalau ini sedikit cerita misalnya kota lain, contohnya di Makassar ya. Di Makassar itu kalau dulu itu sama seperti di Balikpapan, banyak spot-spot sampah. Tapi sekarang di Makassar tuh spot-spot tempat sampah tuh sudah berubah menjadi taman. Jadi mhm. Jadi taman. Nah, jadi pemerintah kota memberdayakan masyarakat, memberdayakan pemerintah kelurahannya untuk membuat satuan tugas kalau tidak salah untuk mengumpulkan sampah-sampah Mhm. itu langsung dari rumah tangga. Dari rumah Mhm. tangga dikumpul, kemudian dikolek, kemudian dibuang ke TPA. TPA seperti Mhm. itu. Jadi nggak ada lagi bak-bak sampah Iya. bertebaran di mana-mana yang itu bisa, yang pertama dari sisi pandangan kan kurang nyaman, Heeh. yang kedua adalah bau. Kalau kita lewat melintas gitu kan wah luar biasa. Seperti itu. Iya, iya. Kita juga harus memikirkan sebenarnya masalah hilir Iya, dari sampah sendiri iya ya kan. betul. Ya, jadi sampah ya harus dipisah, sampah yang kertas, yang plastik yang bisa didaur ulang, yang sampah Mhm. makanan ya, ya. Itu organik ya, itu Mhm. harus dipisah dan sebenarnya kita bisa potensi menjadi pembangkit listrik tenaga sampah sebenarnya. Iya, iya, betul, Iya. betul. Dan Heeh. itu bisa jadi alternatif juga Heeh. sebenarnya seperti Mhm. itu. Oke, 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 siap, siap, kayak gitu. Mas, mungkin saya sedikit beralih topik sebentar. Bicara IKN kita tidak hanya bicara soal smart city, tapi juga bicara soal smart environment, ya kan? Nah, bagaimana mewujudkan sebuah kota yang berkelanjutan yang juga ramah lingkungan gitu ya kan? Iya, Nah, ya kalau kita melihat bahwa Kalimantan ini kan sebenarnya paru-paru dunia ya. iya, betul. Jadi apapun yang sebenarnya yang harus dibangun masuk di Kalimantan, pembangunan kota itu sebenarnya harus dengan konsep yang berkelanjutan sustainable city. Untuk itu ya itu tadi yang saya jelaskan bahwa pembangunan kota itu juga harus dipikirkan dari segala aspek. Yang pertama dari penggunaan energinya. Energinya yang sebisa mungkin ya menggunakan energi alternatif, Mhm. energi baru dan terbarukan. Walaupun agak berat ya, tapi ya setidaknya diusahakan ya. Iya, iya. Yang kedua tadi ya masalah sampah, masalah transportasi, ya masalah pelayanan, ya Mhm. seperti itu saya rasa. Berarti harus dipikirkan juga dari awal sebagai sebagai Iya, sebuah kota yang berkelanjutan ya kan, Mas? iya, iya, iya. Heeh. Jadi kota itu ya jangan hanya kita pikirkan bahwa hanya indah secara Iya, visual, iya, heeh, betul. indah secara visual, tapi bagaimana
kota itu bekerja dari segi utilitas kotanya ya, misalnya airnya ya, kalau misalnya nanti tamannya, bahkan sampai dengan bangunan itu, apalagi namanya, air buangan dari Mhm mhm. bangunan itu masih Mhm bisa kita gunakan, kita mhm. olah. Ya bukan untuk konsumsi tentunya, Iya iya bukan untuk iya. konsumsi, tapi minimal untuk penyiraman tanamannya ya. Jadi kan Mmm. misalnya kalau kita membuat taman-taman yang ada di dalam bangunan, itu kan butuh penyiraman nih, Mas. Mmm. Nah, air-air, bekas dari, grey water ini Mhm. masih bisa kita olah, kemudian kita pakai untuk menyiram tanaman, sehingga kita tidak terlalu membebani, apalagi namanya, air baku, apakah Mhm. dari, PDAM atau dari air tanah untuk penyiraman tanaman ini, tapi kita bisa menggunakan air yang sudah kita gunakan sebelumnya, kita olah untuk digunakan Digunakan untuk. untuk kebutuhan lain. Iya, Iya. seperti itu. Mas, tapi gini, bicara soal smart city, terus smart environment, ada juga kita bicara soal hubungannya dengan net zero emission dan energi. Nah, Ya. bisa dijelaskan nggak, Mas, bagaimana Ya, ya. Jadi net zero emission ini sebenarnya berawal dari Paris Agreement ya. Paris Agreement jadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengurangi konsumsi karbon atau menghasilkan karbon, untuk mengurangi tingkat pemanasan global ya. Kalau kita lihat kan setiap tahun es yang ada di Iya, kutub semakin cair, kemudian mungkin air permukaan laut ya kita sea level semakin naik. rise-nya Heeh. eh, yang paling ini kan Jakarta ya, di Iya. sisi utara Jawa itu sudah mulai memperlihatkan eh, fenomena Mhm. itu. Jadi negara-negara ini bersepakat bahwa kita harus mencapai net zero emission hingga tahun 2050. Mhm. Ya 50. Nah, IKN sendiri direncanakan 2045, 2045 ya, ya, ya. 2045. Akan tetapi sebenarnya ini sangat berat tantangannya kalau hanya IKN. Kalau kita berpikir secara Indonesia, Bappenas itu menuliskan bahwa target kita 2045 hingga 2070. Iya. Makanya dikasih stripe itu 2045 plus 2045 atau 2050 atau 2060 atau 2070. Nah, eh, di China sendiri itu, kalau ndak salah dia targetnya 2060. 2060, 2060 heeh. ya. Kalau kita ya paling mentok-mentok lah, semoga bisa paling lambat 2070. Syukur-syukur 2045 IKN kita itu sudah dengan konsep net zero Iya, emission, heeh. net zero emission. Nah, net zero emission ini apa lagi namanya, tantangannya cukup besar, Mhm. cukup besar. Yang tadi terkait dengan energi ya, efisiensi penggunaan energi terbarukan itu dari Mhm sektor mhm energi. mhm. Yang kedua terkait dengan lingkungan, Mhm. apalagi namanya, deforestasi Mhm. ya, bagaimana caranya untuk mengurangi deforestasi, bahkan kita melakukan reforestasi ya, apalagi namanya, menghijaukan Iya, kembali heeh. hutan kita, kemudian membangun lahan gambut kita. Kemudian selanjutnya terkait dengan air ya, kemudian yang terakhir ya bagaimana mengurangi Iya, subsidi energi iya, sebenarnya. betul. Subsidi energi itu kita tidak habiskan dana hanya untuk membakar dari segi konsumsi BBM, tapi juga kita alihkan subsidi itu ke pembangunan infrastruktur. Mhm mhm. Nah, itu saya rasa apa ya, sebuah kebutuhan yang sebenarnya pahit sebenarnya. Karena mengurangi subsidi berarti kan bisa saja meningkatkan Inflasi, harga ya harga ya harga kan, terjadi inflasi Iya, ya. iya, teman-teman mahasiswa kita ya nanti akan ini. Heeh. Tapi ya itu sebuah kebutuhan kita Mhm. sebenarnya, bahwa pengalihan jalur subsidi itu ke pembangunan infrastruktur, pembangunan grid, Mhm mhm. pembangunan jalur, pembangunan pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan, itu sebuah kebutuhan yang lebih besar lagi sebenarnya untuk menyelamatkan lingkungan kita. Karena kalau kita lihat bahwa net zero emission itu eh, yang di Indonesia sendiri, penghasil gas rumah kaca di Iya. Indonesia itu yang paling besar tuh sebenarnya ada tiga. Yang pertama dari energi, konsumsi dan pembangkit energi. Yang kedua itu pembalakan hutan, Mhm. deforestasi. Yang ketiga adalah kebakaran hutan. Iya iya. Nah, Yang hampir tiap tahun terjadi di Indonesia iya, ya. seperti itu. Jadi yang ketiga ini harus menjadi concern dari pemerintah Mhm untuk mhm. ya kalau energi bagaimana untuk mengkonversi atau mengganti ke energi baru dan terbarukan. Ya kalau deforestasi bagaimana untuk kita membangun menghijaukan Mhm. kembali hutan-hutan kita. Yang selanjutnya adalah
ya ini pembakaran hutan bagaimana Ya. kita bisa lebih kuat, lebih strict dalam apalagi namanya mengantisipasi tindakan-tindakan pembakaran hutan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menerapkan konsep net zero energi itu pada sebuah building atau bangunan gitu sebenarnya, Ya, Mas Rika? oke. Jadi kalau dari sebuah bangunan, yang pertama kalau dari sisi energi ya, dari sisi energi yang pertama efisiensi penggunaan energi ya, misalnya penggunaan lampu ya, yang penggunaan. Jadi oke, jadi bangunan itu kalau kita mendesain bangunan ada dua strategi Mas terkait dengan efisiensi energi. Yang pertama strategi aktif, yang kedua adalah sistem pasif ya. Kalau sistem aktif adalah misalnya penggunaan sensor. Sensor misalnya Mas nih ada di selasar nih, tiba-tiba lampunya nyala. Iya, 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 Nah, iya. itu menggunakan sensor bahwa ada sensor yang bekerja di situ. Kalau ada orang yang lewat dia nyala, kemudian kalau dia tidak ada orang dia mati sendiri. Akhirnya artinya ada efisiensi penggunaan energi di situ. Yang kedua misalnya kalau di toilet kan biasa juga tuh Iya, iya, betul, iya. tiba-tiba mati aja. Sudah ada beberapa bangunan publik kan sudah Iya, menerapkan iya, itu. iya, Nah, iya, iya. Yang kemudian itu sistem aktif. Yang kemudian yang kalau AC juga kan dia bisa mendeteksi oh di orang yang ada di ruangan ini sekian Sekian, orang membutuhkan penghawaan sekian nih. Nah, itu bisa menggunakan sistem AC. Kalau di sistem pasif ini sebenarnya lebih mudah kita terapkan terkait dengan orientasi bangunan. Misalnya bangunan tuh jangan orientasi terpanjangnya menghadap ke menghadap ke timur dan barat. Nah, di KN itu juga saya lihat sudah 80% bangunan yang ada di KN itu mempertimbangkan orientasi bangunan seperti itu. Nah, seperti itu. Artinya bangunan-bangunan di IKN ini sudah sebenarnya rancangannya sudah menerapkan net zero energi itu sebenarnya, Mas ya? Iya, seperti itu. Dalam maket-maket atau desainnya kita Iya, lihat. dalam desainnya kita lihat seperti itu. Seperti termasuk Istana Negara. Sepertinya kalau kita berbicara Istana Negara, yang mana dulu nih? yang mana dulu? Yang depannya kah atau belakangnya ya? Kalau misalnya yang paling banyak mengundang perhatian sebenarnya yang bentuk burung Garuda. Garudanya ya, sebenarnya yaitu butuh kita pikirkan matang-matang apakah dari segi penggunaan materialnya. Kalau misalnya menggunakan tembaga mungkin nanti dia akan banyak menyerap panas ya. Kalau banyak menyerap panas artinya kan area yang ada di belakangnya, fasad yang ada di belakangnya akan banyak juga menerima panas. Akhirnya pengkondisian udara yang ada dalam bangunan itu akan bekerja lebih maksimal. Nah, yang itu sebenarnya yang harus difikirkan, dipikirkan seperti apa. Nah, detailnya nanti mungkin akan terjawab di dokumennya itu. Kemudian dokumennya saya belum pernah dapat terkait dengan DED dari Istana Negara. Oke, siap. Nah, selain energi kita bicara soal konsep green building dan penerapannya di kawasan IKN. Seperti apa itu Mas melihatnya green building? Jadi green building sebenarnya itu ada aspeknya ada banyak Mas. Yang pertama dari penggunaan energi yang tadi saya sudah sampaikan, kemudian penggunaan airnya, bagaimana pemanfaatannya, kemudian dari segi kesehatan, kesehatan penggunanya, ya, bahkan sampai dengan sistem kebersihan udaranya, yang kalau di green building itu Mas ada aturan yang disebutkan bahwa ruang smoking itu tidak boleh dalam bangunan. Ada di area di luar bangunan agar ya langsung terhubung dengan udara luar. Kalau di luar negeri di Jepang itu sudah seperti itu. Jadi di luar. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pemilihan material. Pemilihan material, sumber materialnya didapat dari mana, berapa jauh rantai karbon yang dihasilkan dari sistem distribusi barang, itu juga diperhatikan. Penggunaan material, kalau bisa apalagi namanya penggunaan material reuse kembali itu juga menjadi pertimbangan. IKN sudah menerapkannya Mas? Insya Allah ya, kembali lagi kalau mau lihat dari gambarnya itu sudah mengarah ke arah situ. Apa yang seperti Mas sebutkan tadi, misalnya ada taman pengganti tapak, itu termasuk salah satu konsep green building. Iya, itu termasuk sebenarnya green roof itu, green facade, green roof itu salah satu menjadi ciri khas dari green building itu sendiri. Kalau kita jalan-jalan mungkin ke
ke Singapura ya sudah banyak bangunan-bangunan yang mengaplikasikan bangunan green building. Misalnya kalau di Singapura ada gedung BCA, kalau nggak salah BCA Building, itu sudah Dan di Jakarta, bukan di Singapura. oh di Singapura. Singapura. Kemudian kalau kita ke Singapura di National Library Singapura itu juga sudah mengaplikasikan hal tersebut ya seperti itu. Atau mungkin Bandara Changi ya. Iya, Mungkin iya, seperti iya. itu, konsepnya seperti itu mungkin green Iya, building iya, ya. seperti Lebih kepada seperti bentuknya kalau kita mau lihat gitu ya. Ya, seperti itu. jadi dari bentuk kemudian bagaimana dia berkontribusi dengan alam, bagaimana dia memanfaatkan sumber daya alam, artinya pencahayaannya kita tidak karena menggunakan cahaya alami ya tidak usah menggunakan pencahayaan buatan lagi dari lampu. Tapi yang menjadi concern di bangunan green building jangan sampai kita memasukkan cahaya matahari langsung sinar matahari langsung ke dalam bangunan. Wah, itu fatal itu. Malah menjadi semakin panas. Ya, makin panas. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah pencahayaan yang secara tidak langsung seperti itu. Jadi apakah skylight atau pokoknya pencahayaan yang tidak langsung seperti itu. Oke. Mas, kita mungkin beralih topik dulu. IKN dibangun di Kalimantan Timur ya kan. Nah, bagaimana Mas melihat peran, terutama Mas sebagai seorang arsitek, peran arsitek di Kaltim khususnya untuk pembangunan di IKN sendiri gitu? Iya, oke. Kalau melihat dari sisi bidang arsitek sebenarnya bahwa untuk mewujudkan IKN ini sendiri tidak cukup hanya arsitek sebagai the one and only, tidak bisa. Harus berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya, misalnya dari sisi kesehatan masyarakat atau dari sisi ekspertis di bidang energi, kemudian karena arsitek membangun tuh mendesain itu ya harus banyak masukan dari berbagai pihak, kemudian dirangkum, diramu menjadi sebuah bangunan yang ramah lingkungan. Nah, kalau kita melihat ketersediaan sumber daya manusia dari sisi bidang arsitektur di Kalimantan sebenarnya masih cenderung kurang ya sebenarnya, Mas. Karena bidang universitas atau lembaga pendidikan yang mengajarkan terkait dengan arsitektur ya, prodi arsitektur itu masih sangat baru di Kalimantan Timur. Praktis baru 3 tahun ini universitas di Kalimantan Timur membuka program studi arsitektur yang lama ya. Asalnya tempat Mas. Iya, termasuk saya di ITK itu baru angkatan ketiga. Kemudian Universitas Balikpapan juga yang baru angkatan ketiga. Unmul juga seperti itu. Kemudian NU kalau tidak salah juga ada. Kemudian yang lama tuh praktis cuma Untak ya, Universitas 17 Agustus. Nah, keluhan-keluhan teman-teman di IAI adalah kekurangan sumber daya manusia itu sendiri. Makanya ya kami hadir, ITK hadir untuk menyiapkan itu, untuk menyiapkan pembangunan di Balikpapan, Samarinda. Khusus lagi datangnya IKN, aduh sudah sudah sangat urgent, membutuhkan ahli-ahli di bidang arsitektur seperti itu. Nah, sejauh mana kontribusi misalnya kita bicara soal, kita tunjuk saja salah satu ITK merupakan institut terbesar di Kalimantan Timur gitu ya, di Kalimantan bahkan ya kan. Amin. Itu pasti juga bisa. Bagaimana kontribusi mereka terhadap pembangunan IKN ini sebenarnya? Ya, jadi ITK sendiri sebenarnya sudah menerapkan atau sudah mencanangkan visi dan misinya ya untuk mendukung pembangunan Kalimantan Timur Indonesia hingga 2025. Seperti itu. Kemudian terkait lebih khususnya di bidang arsitektur itu kami mengedepankan aspek ekologis, Mas. Jadi pembangunan kurikulum kami di kampus itu menekankan kepada mahasiswa untuk setiap rancangannya itu harus memperhatikan unsur ekologi atau bangunan yang ramah lingkungan. Dan itu menjadi salah satu penciri dari kami. Penciri dari kampus Institut Teknologi Kalimantan, khususnya program studi arsitektur, bahwa mahasiswa nanti yang kami lahirkan itu harus mempertimbangkan, harus memperhatikan alam. Karena seperti ini, Mas, kalau kita menghasilkan lulusan yang tidak concern di bidang lingkungan, itu kita akan menciptakan bom waktu sebenarnya. Kita akan menciptakan bom waktu, kita akan menciptakan agen-agen perusak lingkungan sebenarnya.
kalau kita persiapkan dari sekarang, kemudian 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mereka yang akan melanjutkan pembangunan di Kalimantan Timur, di IKN, mereka sudah sadar, oh saya tuh kemarin diajarin di kampus harus bahwa membangun itu harus sesuai, harus mempertimbangkan lingkungan. Untuk itu, ya idealisme itu atau pengetahuan saya itu harus saya terapkan di IKN ini. Nah, seperti itu. Jadi peran dunia pendidikan itu sangat penting sebenarnya untuk pembangunan IKN. Apalagi, tapi tidak menafikan peran-peran yang lain, misalnya peran pemerintah, kemudian peran lembaga-lembaga keuangan, misalnya itu mensupport dari segi pendanaan, kemudian dari sisi praktisi juga harus mendukung. Semuanya harus saling bersinergi untuk menghasilkan atau merencanakan kota yang layak huni. Atau kalau kita lihat visi misi di IKN kita ini kan mewujudkan kota dunia sebenarnya. Kota dunia yang layak huni, yang sustainable, yang bisa mendukung perekonomian negara dan juga menjadi identitas Bhinneka Tunggal Ika kita, seperti itu. Siap. Mas, mungkin statement terakhir deh soal IKN Nusantara dari Mas sendiri. Statement ya, saya mengharap sebenarnya ada sinergitas antara berbagai pihak, utamanya misalnya kalau dengan istilah triple helix di mana pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan, kemudian dari sisi sektor perusahaan, ya, industri, kemudian dari sisi dunia pendidikan itu harus bersinergi untuk mendukung ini, sehingga ketiga ini harus saling menguatkan. Jadi kampus tuh jangan menjadi hanya semacam menara gading saja, tapi harus turun gunung untuk membuka relasi, ya, berkomunikasi ke pemerintah, dan pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada dunia pendidikan untuk berkontribusi, beri jalan kepada dunia pendidikan, khususnya ITK, universitas yang ada di Kalimantan, untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN, dan itu kami siap di kampus untuk berkontribusi seperti itu. Karena nantinya generasi muda ini juga yang akan menikmati keberadaan IKN itu. Kebetulan kami di kampus itu didominasi dosen-dosen muda. Jadi ya semangat kami masih besar. Muda. Siap. Mas Yogi, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini dan pencerahannya, ya kan, soal IKN Nusantara. Ya, semoga sehat selalu dan kita sama-sama berdoa semoga IKN Nusantara benar-benar terwujud, Mas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Tribuners, ibu kota adalah identitas sebuah negara. Karena itu sudah selayaknya kita mendukung pembangunan IKN Nusantara yang baru menjadi sebuah kota yang betul-betul layak huni, smart city, dan berkelanjutan. Akhirnya, saya Januar pamit dalam IKN Insight edisi kali ini. IKN Insight sendiri merupakan sebuah program yang merupakan kerjasama antar Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur. Program ini juga didukung oleh Propan, cari cat, cari Propan, Indoglass Granite, Modern Geostyle, serta Goodsense, aluminium composite panel. Saya Januar pamit pada IKN Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi pekan depan. Salam Ibu Kota Negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.